Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dodi Setiawan, biasa dipanggil Dodi, NRP 2121111032. Saya berasal dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Saat ini saya menempuh pendidikan di Stiki Malang atau disebut juga dengan Kampus Elang yang beralamat di Jalan Tidar nomor 100, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Alamat tinggal saya sekarang yaitu di Jalan Candi 2, tepatnya di Kecamatan Sukun, Kota Malang. Sebelumnya saya lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Turen tahun 2020. Dan sekarang saya meneruskan pendidikan di Stiki pada tahun 2021. Saya memilih untuk beristirahat sejenak selama 1 tahun, tidak meneruskan kuliah karena saya bekerja. Saya bekerja selama 1 tahun di JP Kailimani Entertainment. Di situ saya bekerja sebagai desainer grafis atau disebut juga konten kreator, karena di situ saya juga buat konten tiap hari untuk di feed Instagram dan juga Reels. Di situ saya belajar banyak hal karena itu searah dengan apa yang saya jalani sekarang, yaitu DKV atau disebut juga dengan desain komunikasi visual. Pada pekerjaan saya searah dengan apa yang saya jalani saat ini, karena di tempat kerja saya rata-rata pekerjaan tersebut yaitu mendesain dan membuat konten bisa fotografi ataupun videografi. Nah, skill yang saya dapatkan di Stiki yaitu meneruskan dari pekerjaan saya kemarin, walaupun sebelumnya saya pernah sekolah di SMK yaitu Teknik Komputer dan Jaringan yang lebih berfokus kepada IT atau lebih kepada hardware atau software di komputer. Sedangkan saat ini saya lebih berfokus kepada software desain grafis. Untuk hobi saya sendiri dari kecil yaitu menggambar. Nah, untuk menggambar sendiri ini masih masuk ke dalam prodi DKV, karena di DKV sendiri kita diajarkan untuk membuat sketsa dari awal sketsa hingga ke tahap ilustrasi digital dan ilustrasi manual. Untuk fotografi sendiri saya juga banyak belajar, karena dari awal saya diajari dari teknik-teknik dasar hingga teknik-teknik yang profesional. Untuk praktek sendiri pasti di kuliah lebih banyak daripada di SMK dulu, karena di SMK dulu lebih berfokus kepada hardware. Untuk seni desain sendiri, yang paling saya sukai di semester 2 adalah metode cetak grafis. Nah, metode cetak grafis sendiri salah satu mata kuliah yang mempelajari tentang cetak-mencetak atau bisa disebut juga dengan sablon. Tapi di materi kali ini kami mendapatkan tantangan dari dosen yaitu membuat secara manual. Dari Linocut sendiri kami belajar mengenai teknik-teknik dalam mencetak tinggi. Yang pertama kali adalah kami mencukil, kemudian mengecat hingga menerapkan kepada kain atau benda-benda lain. Di sini kemarin saya menggunakan kain tote bag untuk penerapan karyanya. Bisa dilihat di sebelah kiri. Ini adalah salah satu hasil karya saya untuk tugas UAS dan dipamerkan di pameran Decavolution kemarin. Untuk contoh pencukilannya, di sini kemarin saya memakai Linocut atau karet lino. Di sini sebagai pengganti kayu karena lebih mudah untuk dicukil dan mudah ditemukan di toko-toko terdekat. Nah, ini adalah contoh karya yang saya ukir kemarin dan saya terapkan
di tote bag. Dalam prosesnya sendiri ini harus berhati-hati karena memakai alat cukil yang sangat tajam. Alat cukilnya sendiri itu bervariasi mulai dari yang kecil hingga yang besar seperti ini. Bisa dilihat ini dari yang ujungnya V itu untuk mengukir daerah yang memiliki ukiran-ukiran kecil atau detail-detail, sedangkan kalau yang besar itu untuk mengukir daerah yang lebih besar. Contohnya daerah seperti rambut-rambut ini, saya menggunakan karya menggunakan alat linocut yang kecil. Sedangkan untuk daerah yang lebih banyak ukiran, daerah lebih luas ukirannya, saya memakai alat cukil yang besar. Untuk hasilnya sendiri, untuk karya ini saya menerapkan pada kertas dan kemudian dipamerkan juga. Untuk yang tote bag sendiri seperti ini kurang terlihat ya teman-teman. Nah, ini melambangkan cinta dan pemberontakan. Di sini juga saya masukkan logo dari acara pameran tersebut, dan ini gambar dari seorang wanita dan seorang tengkorak yang melambangkan jiwa manusia yang keluar dari tubuhnya atau sedang berontak. Nah, untuk karya ini sendiri saya membutuhkan waktu selama kurang lebih 1 hari. Tapi untuk mencari ide saya membutuhkan mood atau ya waktu lumayan lama, karena inspirasi itu munculnya juga tiba-tiba. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya ceritakan dari diri saya dan pengalaman saya di Prodi DKV atau Desain Komunikasi Visual. Oke, terima kasih sudah menyimak cerita saya. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.